Ini ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, sebagai presiden ya, karena melihat judi online ini sudah memang meracuni masyarakat ya, baik dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi ya. Nah, ini saya pikir memang waktu yang paling tepat presiden memberantas judi online ya, karena di situ dari judi online akan muncul juga korupsi ya. Nah, dari judi online juga akan terjadi maraknya narkoba. Nah, jadi saya pikir kalau Pak Prabowo sudah menekankan itu harus diberantas, saya pikir itu adalah langkah awal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, ini kan sudah kita lihat ada permainan juga di Komdigo ya, Komdigi maksudnya Komdigi ya, yang dulu Kominfo. Nah, itu di situ mereka ikut mengamankan situs-situsnya. Nah, sekarang kan sudah mulai dibongkar, dibersihkan. Nah, itulah yang paling hebat kita lihat memang Pak Prabowo tekankan tidak main-main, akan disikat habis judi online ya. Tapi bukan itu aja ya. Artinya dari salah satu program unggulannya Pak Prabowo itu pemberantasan judi online dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Sudah diatur hukumannya itu ada yang 6-7 tahun ya, tapi kan kita tidak lihat ya ada yang dihukum gara-gara akibat turut serta di judi online ya. Itu paling 2-3 bulan atau mereka ditangkap hari ini, sore udah bisa keluar lagi. Nah, jadi yang paling tepat adalah apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memberantas judi online. Nah, sekarang semua udah kayak cacing kepanasan kan, banyak sekali yang ditangkap. Dan Satgas TNI pun sudah membentuk Satgas judi online, ya, kepolisian. Semua ini berakar dari memang oknum di kepolisian tempo hari seperti apa, menikmati uang judi online ini untuk katanya untuk operasional lah, untuk Satgas apalah. Nah, kita kan lihat sendiri bagaimana Verdi Sambo kan. Nah, itulah yang memang sudah saatnya Indonesia bersih dari judi online. Tapi ada perlakuan pembeda nih Pak pada saat pemeriksaan di pihak kepolisian antara Gunawan Satbor sama public figure. Sebenarnya apa sih Pak yang paling signifikan membedakan? Sebenarnya nggak ada yang mesti dibedakan, semua di mata hukum sama ya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada tebang pilih. Tapi yang namanya peserta judi online harus dihajar. Ya, jadi kalau ada oknum yang membeda-bedakan masalah pemeriksaan apa segala macam, laporkan oknumnya. Kita bisa lapor ke Kapolri langsung. Perlu peninjauan ulang nggak sih Pak untuk media sosial, terutama iklan-iklan yang ada di Indonesia nih Pak, agar lebih difilter gitu sama tim cyber gitu? Ya, saya pikir tim cyber Polri, tim cyber TNI itu juga monitor ya, karena sekarang udah jadi satu untuk memonitor judi online. Jadi saya pikir apa yang menjadi itu kategori judi online, mereka tidak lagi konsultasi, mereka akan kejar dan akan berantas dan akan mencari informasi sebanyak mungkin. Ini pemain-pemainnya semua di atas, rakyat ini hanya keseret-seret ya. Petinggi-petinggi ini yang pada pemain-pemainnya ya, sampai satu hari dia bisa mendapatkan berapa ratus miliar ya untuk dipakai untuk operasional oknum lah, kalau saya bilang, nggak usah institusi ya. Nah, inilah yang memang saya sepakat sebagai rakyat, sebagai praktisi hukum, saya sepakat sekali apa yang disampaikan Pak Prabowo, dan tidak hanya dibicarakan tapi ditindaklanjutin dengan di lapangan. Tapi Pak, kan judi online sendiri kebanyakan datang tuh dari luar negara Indonesia nih Pak. Makanya Komdigi melakukan antisipasi itu, makanya banyak pegawai Komdigi juga yang memang ditangkap ya, diperiksa, ternyata juga mereka menyimpan uang seberapa banyak. Itu juga termasuk salah satunya itu, untuk memang mengawasi gerakan yang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Tapi mudah-mudahan ke depannya udah nggak ada lagi. Saya pikir bulan ini mulai terus intensif 24 jam dikejar. Berarti langkah Pak Prabowo sendiri nih Pak, udah tepat ya Pak, dia menindas KPK. Pak Prabowo ini paling tepat dalam janji kampanyenya pun pemberantasan korupsi ya, pemberantasan judi online ya, peningkatan ekonomi, pembenahan ekonomi ya, ekonomi masyarakat ya, pendidikan. Jadi banyak sekali program-program unggulan yang memang
kita lihat dilaksanakan. Nah, seperti kita lihat Wapres sekarang, ada lapor Mas Wapres, ya kan? Lapor Mas Wapres ada kan? Artinya memberikan menampung pengaduan dari masyarakat bagi mereka-mereka yang memang terjolimi, mereka yang memang ya artinya dibuat semena-mena oleh oknum lah ya. Nah itu silakan kepada lapor Mas Wapres. Itu udah membuka hotline, itu satu langkah yang bagus, satu terobosan untuk Wapres dikasih job seperti itu. Pak, mungkin harapannya terakhir buat pemberantasan judi online, terus juga serta yang lainnya Pak. Jadi saya sebagai praktisi hukum tadi saya katakan, saya berharap memang konsisten, ya, konsisten dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, pemberantasan judi online sampai ke akar-akarnya. Tapi bukan di akar aja, di tingkat atas pun juga dibersihkan. Nah, itulah yang memang kita rakyat, ya, rakyat berharap supaya negara ini memang berangsur-angsur pulih dan ekonominya membaik.